Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Hasudungan Huta Barat, MPM S1I018-018. Di sini saya akan menjawab soal UAS pengelolaan wilayah pesisir terpadu dengan dosen Pak Yar Johan. Di sini saya akan menjawab terlebih dahulu yaitu pada soal pertama. Yang mana soal pertama itu yaitu permasalahan apa yang ada di wilayah pesisir daerah masing-masing. Di sini saya kebetulan berasal dari daerah Kabupaten Kawur. Di sini saya mengambil satu contoh yaitu Pantai Air Langkap. Nah, Pantai Air Langkap ini terletak di Desa Air Langkap, Kecamatan Kawur Tengah, Kabupaten Kawur, Provinsi Bengkulu. Nah, permasalahan yang ada di Pantai Air Langkap ini, saya mengambil satu permasalahan, yaitu permasalahan pada ekosistem terumbu karang. Nah, saya lihat ekosistem terumbu karang yang ada di Pantai Air Langkap itu sudah mengalami kerusakan yang sangat fatal, yang mana kerusakan ini bisa terjadi akibat secara alami maupun non-alami. Nah, secara alami itu dapat terjadi ketika perubahan suhu itu berubah secara drastis, kemudian gelombang pada ombak, kemudian penyakit pada karang tersebut. Kemudian yang disebabkan oleh non alami itu yaitu bisa terjadi oleh manusia itu sendiri. Yang mana tadinya di daerah terumbu karang tersebut terdapat hutan yang lebat, kemudian dialihfungsikan menjadi lahan, sehingga itu dapat mengakibatkan gangguan terhadap ekosistem terumbu karang ini. Nah, selanjutnya yaitu ulah manusia itu ketika para pengunjung atau masyarakat itu belum mengetahui ketika kita menginjak karang tersebut, terumbu karang tersebut itu dapat mengakibatkan kerusakan atau bahkan kematian pada karang tersebut. Nah, solusinya itu solusi dari ini yaitu kita dapat melakukan pengembalian habitat hutan tersebut sekitar 50 hingga 100 meter itu kita jadikan lagi hutan, sehingga dapat memulihkan ekosistem terumbu karang. Nah, dan yang kedua itu melakukan relokasi secara fisik. Nah, relokasi secara fisik ini dapat kita lakukan dengan melakukan pelindungan terhadap terumbu karang atau pembuatan terumbu karang yang baru. Nah, pelindung ini bisa terbuat dari beton yang berfungsi untuk melindungi bagian tepi yang mengalami rapuh serta menjaga terumbu karang akibat dari gelombang yang disebabkan oleh ombak tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu kita dapat melakukan restorasi secara biologis. Nah, restorasi secara biologis ini dapat kita lakukan dengan cara melakukan relokasi hewan. Nah, sebelum kita melakukan relokasi hewan ini, kita itu terlebih dahulu itu memastikan apakah terumbu tersebut sudah mengalami pemulihan atau tidak mengalami kerusakan lagi. Ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, maka kita dapat melakukan relokasi hewan pada karang, sehingga nantinya karang tersebut dapat berkembang biak. Nah, ketika kita belum mengetahui apakah terumbu tersebut sudah pulih atau tidak, jangan terlebih dahulu kita melakukan relokasi hewan, karena itu dapat mengakibatkan kerusakan lagi. Wilayah pesisir terpadu itu adalah pemanfaatan, pembangunan, dan melindungi wilayah serta sumber daya pesisir dan lautan. Soal nomor 2, keterkaitan ekologis terumbu karang terhadap manusia itu, yang pertama,
karang itu dapat mengurangi pemanasan global, kemudian memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga itu nantinya dapat dijadikan sebagai mata pencarian dari masyarakatnya. Kemudian yang ketiga itu sebagai bahan obat dan bahan kosmetik. Kemudian terumbu karang itu dapat memecah gelombang ombak, yang mana itu dapat melindungi daerah pesisir dan daerah pantai. Terima kasih. Saya akan menampilkan video tentang keadaan dari ekosistem terumbu karang yang ada di pantai air Langkap. Sekian dari saya. Terima kasih.